tahu apa yang diminta Tuhan itu kami seperti apa. Tak ada Tuhan yang tahu seperti waktu pulang kami Kau tahu semua. Sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ajar kami ya Tuhan, boleh datang kepadamu untuk menyembah Dikau, sehingga lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar boleh kami dengar, kami sekalian boleh Engkau layakkan datang kepadamu hanya untuk menyembah Engkau. Oleh karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang Maha Kudus, yang tidak boleh dengan sembarangan kami datang kepadamu, kecuali kami telah melakukan pembersihan hati. Kami juga telah melakukan pembersihan atas segala perilaku kami, hingga kami boleh Engkau sebut layak sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak mendengar sebagian daripada sabda firman-Mu yang kami yakini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini kami beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang buat tema ini siapa? Tema ini sangat bagus sekali, yaitu gereja yang didirikan di atas dasar penyembahan. Tetapi tema ini tidak mudah untuk bisa kita capai. Dan kalau ini tercapai, saudara, gereja ini tidak butuh orang 500. Orang segini aja. Gereja ini akan dibanjiri dengan begitu banyak orang datang untuk minta doa kepada saudara. Nah saudara, kita hari ini akan belajar mengenai firman Tuhan. Yang pertama, kita butuh nasihat Yesus Kristus Tuhan tentang penyembahan. Kemudian yang kedua, kita nanti akan ngelihat, minta petunjuk dari seorang penyembah yang hebat, yaitu Daud. Giliran kita nyontoh. Saudara, ketika kita mau mendirikan gereja di atas dasar penyembahan, berarti ada dua pribadi. Yang pertama, Tuhan yang Maha Kudus yang akan kita hampiri untuk kita sembah. Tuhan tidak gampang loh menerima kita yang hidupnya asal-asalan, tidak gampang loh. Kita mesti buat frekuensinya itu cocok, match. Sebab Tuhan bilang apa? Kamu harus kudus sebab aku kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Kita lihat lebih dulu bacaan yang pertama dari Yohanes pasal 4 mulai 22 sampai dengan 24. Yaitu ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria yang sedang mau ngambil air di sumur Yakub. Obrolannya ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini menunjuk kepada jati diri Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Ternyata banyak bangsa di luar sana itu nyembah kepada Allah yang mereka tidak kenal. Makanya mereka teriak-teriak sampai urat suaranya putus. Allahnya tidak nyapo-nyapo, tidak ngapa-ngapain, karena Allahnya bukan Allah yang benar, bukan Allah yang hidup. Lanjut 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Garis bawah ono. Kalau saudara urepe belum bener, ndak usah jadi penyembah. Pasti ndak dirungokne. Oleh karena itu saya selalu bilang, gereja banyak buat salah, yaitu diadakan tim doa. Mungkin di Surabaya juga ada menara doa, tetapi yang diberi tugas itu adalah ibu-ibu yang sudah pensiun dan lain sebagainya. Dianggap doa itu adalah jenis pelayanan yang tidak penting. Keliru itu. Orang yang berani datang sebagai pendoa, sebagai penyembah kepada Tuhan, ini justru harus orang yang jempolan. Gereja biasa nugasi, ibu itu ya, bapak itu ya, kan wis nganggur. Orang duwe gawean apa-apa. Dikei ae kesibukan, dikei tugas sebagai pendoa. Salah Bapak Ibu. Saudara tidak bakal nunggu teman saudara untuk jagongan, untuk ngobrol. Kalau teman ini tidak ada di hatimu, pasti tidak. Halo Pak Idra, tak enteni, tak siap nih sing sampean seneng. Yo keletikan, yo mangan, kan begitu. Kenapa? Karena cocok. Tapi nek gak cocok, sorry Pak Indra, hari ini saya ada acara, gak iso ketemu. Ini Bapak Ibu, ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara mesti datang kepada dia dengan hati yang paling dalam, yang dengan sungguh-sungguh, dengan roh, dengan motivasi yang benar. Di saat saudara menjadi orang yang yakin hidupmu benar. Nek saudara mesti nyerong kiri nyerong kanan, jangan salahkan kalau doanya itu jarang dikabulkan atau belas tidak digubris oleh Allah. Saudara, Allah memang penuh belas kasihan, tetapi bukan berarti dia gampangan memberikan apa yang saudara minta. Belas kasihan Tuhan ditunjukkan lewat apa? Yang standar itu pasti oleh dia diberikan kepada saudara. Kenapa? Karena dia adalah seorang pencipta yang bertanggung jawab atas umat ciptaannya. Tetapi ini kan permintaan khusus.
Berarti kita harus mempersiapkan sesuatu yang khusus. Saudara mesti jadi orang benar dulu, baru berani datang kepada Dia yang Maha Kudus. Tidak boleh sembarangan. Ketika Musa ngobrol dengan Tuhan pertama kali, Musa ketemu Tuhan dalam penglihatan. Ada semak, ada api, tetapi semak itu tidak terbakar. Di belakang api ada suara yang memanggil Musa. Musa, Musa. Tuhan ngomong apa? Musa, tanggalkan kasutmu. Karena tempat di mana kamu injak, kamu berdiri itu kudus. Loh, itu baru tempatnya tok. Belum Tuhan nih. Nah kok sekarang pendeta hahe sama Tuhan. Tuhan bicara sama saya, alah mosok yo tenan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mencocokkan, mengharmoniskan, mensinkronkan dengan segala sifat ilahi Allah yang Maha Kudus ini. Dia sukanya apa, kita menyesuaikan dengan kesukaan Allah. Jelas yang pertama, Dia adalah kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus pasal 1 15 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini syarat yang pertama. Saudara datang ke Dia harus kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara baca enggak? Pada waktu orang Israel itu mau menyeberang Laut Teberau, Musa itu memerintahkan kepada semua orang Israel menjaga kekudusan. Sebab Allah akan berbuat yang besar yang terakhir kali, yang nanti kamu tidak akan ngelihat lagi orang Firaun yang menakutkan ini. Dan Musa sengaja memerintahkan, jangan ada orang Israel yang berhubungan, yang setubuh dengan istrinya sendiri. Baca itu. Sampai sebegitunya, padahal bojo-bojone dewi tidak boleh. Istrinya sendiri tidak boleh. Harus kudus. Jadi makanya kalau pendeta ini mulai sakti rodok tuwek cengli. Betul ya? Sudah tidak gelibet mbek bojone misalnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekudusan baru bisa saudara capai kalau saudara hidup dalam kebenaran. Orang nek bener kudus diri pasti. Kalau saudara jadi orang bener, pasti saudara jadi orang yang kudus. Karena kebenaran adalah salah satu sifat ilahi Allah. Ketika Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran. Justru lewat kebenaran ini, kamu tak bawa ke hidup. Saudara, sifat yang lain yang Tuhan kepingin ada di dalam hidup saudara dan saya adalah di dalam Matius 23:23.
Ini hal yang paling penting di dalam hukum Taurat yang menjadi sifat ilahi Allah. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selai adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ini jangan sampai saudara lewat. Ini yang terpenting dari hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. 3 perkara ini harus kita miliki karena ini adalah sifat dasar daripada Tuhan. Tanpa belas kasihan, dia nggak akan turun ke dunia ini tadi, mati di atas kayu salib ketika manusia hidup di dalam lumpur dosa. Pasti tidak. Tanpa kesetiaan, dia tidak akan mati di atas kayu salib dan dia teriak menyampaikan berita kepada bapaknya, sudah selesai. Dan dia tetap adalah Allah yang adil. Akibat dosa Adam, semua harus binasa, semua harus dihukum. Dan hukuman itu dia rela ditimpakan di dalam jati dirinya. Sehingga siapapun engkau yang berdosa, Anda dan saya harus bayar. Tuhan tidak punya sifat ngemplang, mesti bayar, adil. Termasuk Daud salah, dia harus bayar. Nah saudara, inilah yang kita mesti sesuaikan. Apakah kita mau ke sana sehingga kita layak menghampiri Tuhan dan Tuhan mau menerima kita sebagai orang-orang benar yang menyembah kepada Dia. Jujur aja, ketika setiap kali ibadah jemaat mulai menyembah kepada Tuhan, saya ini cuma batin, saudara. Ki penyembah ini bener semua apa enggak sih? Atau hanya cuma ritual? Kebiasaan nek Pantai Kosta iki yo menyembah ngene iki. Tetapi tanpa persiapan. Tapi orang Pantai Kosta selalu bilang, kalau enggak ada penyembahan itu rasanya kok enggak marem aku. Sampean ngomong enggak marem, Tuhan belum tentu senang sampean sembah, karena sampean belum tentu orang yang bisa mencocokkan isi hati Tuhan dengan kelakuan yang hari ini Anda sedang lakukan. Mengapa? Karena ternyata Daud itu memberikan pengalamannya kepada saudara dan saya dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur ini banyak yang nulis Daud, tetapi bukan 100% Daud. Musa juga ada, Asaf ada, Bani Korah ada di sini, tetapi karena Daud ini pemazmur yang hebat, yang paling banyak nulis tentang pengalamannya dia ditolong oleh Tuhan, selalu ditulis di Mazmur. Akhirnya Mazmur itu disebut apa? Mazmur Daud. Padahal duduk kayak Daud kabeh. Betapa terkenalnya Mazmur itu ya Daud. Saudara, judul bacaannya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Judul bacaannya itu loh. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Berarti tidak sembarang orang. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Saudara,
kita muncul pertanyaan, Daud, apakah engkau juga orang yang hebat? Enggak loh. Daud juga orang yang tidak sempurna. Mungkin ketika Daud ngomong ini, saudara langsung bertanya, bagaimana dengan kasus Bathsheba? Apakah itu bukan celah? Celah. Tetapi Daud adalah orang yang hebat, yang punya jiwa besar, hati yang terbuka, nggak pernah malu dengan apa yang dia pernah perbuat, karena dia berkesimpulan, toh semua yang tak perbuat sudah tak akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdosa dan aku bertobat, tidak lakukan lagi. Ketika Nabi Nathan itu menegur Daud, Daud langsung ngomong, aku telah berdosa kepada Tuhan. Nabi Nathan bilang, Tuhan telah mengampuni dosamu dan kamu tidak akan mati. Tetapi oleh karena kamu mengambil Bathsheba dengan pedang, maka mulai hari ini Tuhan yang maha adil tadi akan menimpakan pedang. Pedang tidak akan lepas dari keturunanmu. Itu hukuman yang Tuhan timpakan akibat perbuatan Daud. Daud berani ngeritik dirinya sendiri. Ini adalah orang yang punya jiwa besar. Tulisannya dia sekaligus itu ngeritik dia. Bahwa apa yang dia perbuat ketika mengambil Bathsheba dengan membunuh suami Bathsheba yang namanya Uria, orang Het itu. Ini celah. Tetapi Daud ngomong, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Yang dimaksud apa di sini? Yang dimaksud adalah perbuatan dosa saudara dan saya yang kita sadari jelas-jelas ini salah, ini dosa, tetapi saudara dan saya tidak pernah mau meninggalkan dosa ini. Ijik dicekeli terus, ijik dilakoni terus. Daud begitu salah, dia langsung ngomong, Tuhan, aku salah. Aku tidak akan ulangi lagi. Walaupun Daud itu punya dosa macam itu tidak karu-karuan, saudara. Dan Alkitab sengaja menulis untuk menunjukkan bahwa manusia siapapun tidak sempurna, termasuk Daud yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daud, aku berkenan. Itu tidak sempurna. Yang saudara boleh contoh bukan berbuat dosanya, bukan loh. Terus nanti saudara mau, wah, khotbah Pak Roni berarti kalau saya berbuat dosa wajar. Wong Daudnya berdosa. Jangan, Bapak Ibu, saya tidak ngajari gitu. Tapi yang perlu saudara contoh adalah sikap Daud ketika dia berbuat dosa yang tercela. Dia langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku sing berdosa, ampuni aku. Aku bertobat dan aku tidak melakukan lagi. Aku bertobat. Justru lewat pengakuan Daud menyadarkan saudara dan saya bahwa kita untuk diselamatkan dalam hidup kekal, kita butuh sang juru selamat. Mengapa? Karena saya nebus utang dosa itu loh siapa? Wah, orang yang hebat seperti Daud aja berkali-kali Daud berbuat dosa, bahkan Daud bilang di dalam kebodohanku sampai pasukan Israel tak hitung jumlahnya berapa rakyatku yang siap untuk berperang.
Ini nyakiti hati Tuhan. Loh Daud, kalau begitu selama ini kamu berkesimpulan, kamu kemana saja perang itu menang gara-gara pasukanmu banyak, begitu. Tuhan kecewa. Tidakkah kamu tahu jumlah pasukanmu ini tidak berpengaruh apa-apa, karena yang berperang dan buat kamu menang itu adalah aku dan para malaikatku. Tuhan ngamuk, Bapak Ibu. Dan Tuhan hukum Daud. 70.000 orang Israel itu binasa karena penyakit sampar yang ditimpakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel akibat kesalahan sang pemimpin, yaitu Daud. Saudara, oleh karena itu nanti kalau saudara soge, ojo terus ngomong, ya wajar lah aku kerja itu sangat keras siang malam, das tak kayak sikil tak kayak das, sehingga aku berhasil. Ojo Bapak Ibu. Saudara diberkati karena Tuhan yang ngasih jalan dan mencurahkan berkat masuk ke dalam lumbung keluargamu, sehingga ada hari ini. Hati-hati. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi yang tercela adalah yang kita sudah sadari ini jelas-jelas salah, ini jelas-jelas keliru, tetapi kita tidak segera tinggalkan untuk bertobat. Ini nempel terus seumur-umur. Itu yang celah. Kemudian yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara, Tuhan juga kepengen loh saudara dan saya jadi orang yang adil dan ngomong apa adanya, bloko suto, blak-blakan, tulus, itu Tuhan suka. Kadang kita ini sengaja kalau ngomong kan ada pakai diplomasi untuk nutupi sesuatu. Tuhan tidak suka. Saudara harus polos. Bukti bahwa hatimu tulus tanpa ada siasat. Sehingga orang nebak saudara itu gampang. Kenapa? Karena Anda polos. Pikiran saudara gampang dibaca. Saudara tidak pakai macam-macam siasat. Saudara juga adalah orang yang adil. Kenapa? Karena adil juga adalah sifat daripada Allah. Adil terkait dengan saat Anda harus ngambil keputusan. Ngedokne keputusan. Ini kepada orang dekatku, ini kepada orang yang kurang dekat dengan aku, padahal orang dekatku ki salah. Ya apa? Biasanya digolekne dalan, dicari jalan supaya orang dekat yang salah itu tetap ketok bener. Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena Tuhan juga memberikan contoh teladan kepada siapapun yang salah harus bayar hukuman, sampai dia harus mengkaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, menebus dosa manusia. Ini keadilan. Ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Saudara, hati-hati, ini bicara tentang lidah semua. Amsal ada yang bilang, mati hidup manusia dikuasai oleh lidah.
Siapa yang suka menggemakan, dia akan menuai buahnya. Saudara, hati-hati saudara. Lebih baik tidak ngomong daripada ngomong itu hanya untuk memfitnah. Ngomong untuk sesuatu yang tidak baik, menjelekkan orang lain. Apalagi persoalannya saudara tidak ngerti. Tetapi juga jangan jadi orang bisu. Kenapa ketika ajaran atau Alkitab kita itu diobok-obok orang, saudara mesti ngomong, saudara mesti meluruskan. Karena ini membahayakan kepada orang lain yang punya pemahaman sangat sederhana. Itu bisa disesatkan dengan omongan orang lain yang nampak meyakinkan, padahal itu keliru. Itu hanya fitnah. Sehingga hari ini ada banyak video saya yang meluruskan ajaran Kristen yang dibelokkan oleh pembicara-pembicara dari seberang. Saya nggak diem Bapak Ibu. Jadi yang saya tabrak bukan cuma ajaran pendeta, ajaran siapapun yang keliru, yang membahayakan tentang iman, saya mesti ngomong untuk meluruskan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya yang tidak memandang hina, ini kurang kata tidak. Memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara, Tuhan itu suka kepada kita yang tidak memandang hina orang yang tersingkir. Saudara, kalau ada orang sukses, semua itu lo bisa ngomong, oh iku jinjiku, iku dulurku, iku koncoku, iku sahabatku, iku ciliane dolanan mbak aku, ceritanya macam-macam. Tapi kalau ada orang yang tersingkir sedang punya masalah, semua lari. Tuhan pernah ngalami, pernah. Ketika dia ditangkap, kemana para rasul? Ayo kemana? Itu orang jedek. Di mana Petrus yang suka bentengi Tuhan? Di mana Petrus? Dia menyangkali Yesus 3 kali. Banyak para rasul kabur. Belum nanti kalau terjadi masa aniaya. Misalkan negara kita itu seperti negara di sana-sana, Pakistan, Iran, model kayak gitu perlakuannya. Mungkin banyak Kristen yang menyangkal, Melayu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan dia suka juga orang-orang yang mau memuliakan, orang yang takut akan Tuhan. Nah saudara, tidak semua pembicara yang tidak cocok dengan ajaran pendeta itu tidak memuliakan Tuhan loh, tidak loh. Tetapi kebanyakan tuh orang ngomong apa? Dunia yang dibicarakan, yang diajarkan kok tidak sama dengan ajaran pendeta zaman sekarang, dianggap salah. Cek kan di Alkitab loh. Cek dulu di Alkitab loh. Yesus Tuhan datang, dia memberitakan ajarannya, itu bertabrakan dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang beragama Yudaisme. Hasilnya apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Jadi zaman sekarang juga gitu. Tidak banyak gereja yang berani ngundang saya. Enggak. Sedikit sekali. Kenapa? Karena saya bicara banyak tidak sama
dengan pendeta bicara zaman sekarang. Cek yang saya bicarakan, Alkitab apa bukan? Kalau Alkitab, kenapa Anda harus berpikir untuk tidak mengundang saya? Kalau memang Anda mau datang kepada Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang suci dan kudus ini, pasti Anda tidak sampai. Mengapa? Karena Anda bukan orang benar. Yang ketika doktrinmu diserempet dengan Alkitab, Anda sudah langsung kasak kusuk. Lain kali pembicara gini jangan diundang. Pasti keliru. Pasti Anda tidak akan sampai. Oleh karena itu saya dengan agak sombong, saya bilang, kalau Anda masih tidak yakin bahwa apa yang saya sampaikan adalah kebenaran, Anda baru menilai saya adalah orang yang sombong rohani. Cek dan amati, anak cucu saya diberkati atau tidak. Ceken. Ceken. Itu pertaruhan iman saya. Kenapa? Karena saya tahu, kalau saya memberitakan firman Tuhan keliru, saya ini penyesat. Yang sebaiknya sebuah batu kilangan dikalungkan di leher saya dan saya ditenggelamkan oleh Tuhan. Itu penyesat saya. Pertaruhan iman tidak gampang di atas mimbar Tuhan ini tadi. Demikian pula khotbah saya, judul Belajar Berdoa Kepada Yesus. Saya bilang apa? Indonesia tidak baik-baik saja. Catat, hari ini tanggal 4 Januari 2026. Yang saya beritakan berasal dari dia. Pasti terjadi. Catat. Saya ngomong di atas mimbar. Catat. Sepanjang tahun Januari sampai Desember akhir, Indonesia banyak daerah ditimpa macam-macam bencana. Catat. Supaya Anda nanti bisa buktikan saya nabi palsu atau nabi yang diutus oleh dia. Saya ingatkan jemaat nyatet untuk koreksi saya. Itu lihat itu. Di video yang komplit ada di YouTube, kemudian dipotong-potong oleh Pak Frans jadi TikTok. Lihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dia katakan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, Tuhan itu tamsunya. Tuhan itu orang yang konsekuen. Sudah kadung janji rugi, tetap bayar. Waduh Pak regone gak sakmono Pak, bulet. Tuhan tidak suka. Ya sudah, salah ngomong bayar. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Dia senang dengan orang yang gentleman. Kenapa? Karena Alkitabnya ngomong, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan apa? Tidak akan kembali dengan sia-sia. Lah kok sampean bar ngomong jilat ludah sendiri, ya pasti Tuhan tidak suka loh. Itu tuh anakku ini celometan ini. Lek janji nek pas untung ngotot, tapi kalau ndak untung bulet. Lah iso dibatal nih, ndak cocok ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, sifat-sifat Allah itu rupa-rupanya difahami betul oleh pemazmur yang namanya Daud ini tadi. Sehingga dia bisa memberikan poin-poin yang penting, apa yang harus kita persiapkan untuk datang menghampiri dia untuk menyembah. Karena Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhannya. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Riba itu bukan sekedar bunga Bapak Ibu, tapi njaluk lebihan, minta keuntungan, khususnya kepada orang-orang yang menderita. Tuhan tidak suka.
Justru orang-orang yang punya duit itu nunggu orang yang punya masalah. Orang punya masalah, nah ini makanan empuk. Kalau kamu nanti pinjem, tak ikat dengan perjanjian, jaminannya mana dan lain sebagainya. Dengan perjanjian-perjanjian yang tertuang di akte notaris yang menguntungkan yang punya duit. Kamu nanti tidak bayar, tak kasih tempo sekian-sekian-sekian, dendanya sekian-sekian-sekian. Kalau tidak bisa, ini tak jual tanpa aku harus minta persetujuan kamu. Saya bisa menjual termasuk sertifikat tanah tanpa melihatkan pemilik aslinya. Itu ada. Tuhan tidak suka. Khususnya kepada orang yang punya masalah, kita yang kuat diminta oleh Tuhan, kita yang melindungi mereka. Kita yang melepaskan mereka. Sampai Tuhan bilang di dalam Yesaya pasal 58, puasa yang ku kehendaki itu bukan ndak makan ndak minum loh, bukan loh Bapak Ibu. Saudara lihat ya, kita loncat ke situ ya. Yesaya pasal 58. Jadi kalau saudara puasa ndak makan ndak minum, rutin. Terus saudara kemudian punya doa itu ndak jos. Saudara boleh koreksi. Apa Tuhan kok gak jos? Tuhan ngomong, kon niku gak poso, kon ku diet. Ngerti? Kenapa? Karena kelakuanmu pada saat kamu puasa tidak mencerminkan sebagai orang benar. Nanti baca mulai ayat 1, saya sekarang loncat ya, 6 sampai 9. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Orang yang soro ini lo perhatikno. Ndak usah, ndak makan, ndak minum, makan minum sak jebole sembarang. Dua pribadi ngadep Tuhan milih yang mana? Sing sitoke rajin puasa ndak makan ndak minum tapi kelakuannya tetap seperti biasa, seperti halnya orang dunia. Yang satunya ngomong, Tuhan, aku nek poso gak iso itu kan, sakit mah, glegeken terus. Tetapi aku rajin Tuhan melakukan firman Tuhan. Tuhan milih yang mana kira-kira? Puasa itu cuma latihan tok. Saudara ndak iso renang di keiban, iso ngambang. Tapi Tuhan ngomong bapaknya, nah papa tuh seneng kamu itu bisa renang pertandingan, tapi gak usah gaiban, begitu loh. Puasa itu hanya pengingat bahwa kamu lagi puasa, berkelakuan, berkata-kata, berpikiran sing bener. Tetapi kalau ini adalah pelaku firman. Saudara, orang yang kaya, baju ungu yang setiap hari pesta, di mana Lazarus ngemper di depan rumahnya, bukan orang jahat. Orang kaya ini tidak serta-merta buka pintunya kemudian bilang, "Hai Lazarus, gembel banyak borok, pergi." Enggak loh. Dia tidak pernah usir Lazarus. Mungkin Lazarus juga ngomong, sing duwe api, aku ngiyup gak lapo-lapo, ndak diusir. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Lazarus mati, orang kaya ini mati, tempatnya tidak sama. Lazarus ada dalam pangkuan Bapak Abraham, yaitu ada di surga, sedangkan orang kaya ini ada di dalam neraka. Dan dia ngomong sama Bapak Abraham, Bapak Abraham, suruh Lazarus celupkan telunjuknya, jarinya, supaya aku minum daripadanya. Bapak Abraham bilang, anakku, antara aku dan kamu
Ada satu jarak yang tak terseberangi. Aku tidak bisa ke situ, kamu tidak bisa ke sini. Terpisah. Kenapa dia masuk ke neraka? Dia tidak jahat. Bukankah banyak orang kaya zaman sekarang bilang, sing penting Pak Roni urip, gak jahat ambil wong, gak rugi nih wong, gak nyusah nih wong. Ini tidak nyusah nih. Tetapi Tuhan bilang, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, butuh peduli kepada orang miskin, butuh peduli kepada orang yang tertekan, butuh peduli kepada orang yang sengsara dengan apa yang kamu punya. Iki masalah peduli tok meleset Bapak Ibu. Coba Lazarus ngemper. Wong pesta yo ndak entek. Masa entek makanannya? Ndak entek. Ambilnya tempat makan yang dari Mika itu, ya deh. Ciduk nih kayak Lazarus. Lazarus, kau nak teko ngomong aku dah. Lain persoalan. Hasilnya beda. Mungkin ada yang bilang, sosone atau apa bilang, ojo bukai malek biasa. Nah, masalah. Lanjut ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara rasakno, bunyi kalimat ini kan sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 25 mulai ayat 31 sampai 46. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Podo. Urusannya surga ini. Lah kok saudara malah melakukan hal yang lain? Keliru. Lanjut 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Doamu jos pasti. Kenapa? Karena begitu banyak orang miskin yang kau tolong. Lewat kepedulianmu. Dan Yesus Tuhan akui, apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina itu, kamu lakukan untuk aku, huruf besar. Sehingga begitu Anda butuh pertolongan, Tuhan tolong. Dia langsung menjawab. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ini adalah pengalaman Daud hidup bergaul dekat dengan Tuhan selama dia ditolong oleh Tuhan dengan berbagai macam masalah. Ketika Daud mau datang kepada Tuhan, dia tahu, aku ini siapa? Boleh menghampiri Tuhan di gunungnya yang kudus. Dia harus mempersiapkan diri. Sebagaimana dia sampaikan kepada saudara dan saya, giliran sekarang kita. Kalau saudara kepingin doa saudara itu segera dikabulkan. Contoh apa yang dilakukan oleh Daud. Gereja ini mungkin terlalu gede. Saudara bisa awali lewat mesbah keluargamu. Keluarganya kompak gitu. Papa, mama, mbak anak-anak. Ayo kita mulai hidup benar, hidup kudus. Kalau saudara benar, pasti kudus. Kalau saudara kudus, saudara teriak sama Tuhan. Pasti dalam waktu dekat dia mengabulkan setiap doa yang saudara naikkan. Kenapa? Karena kepedulianmu itu diakui oleh dia. Kamu lakukan untuk aku. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya.
Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk firman-Nya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah ajar kami lewat sebagian firman-Mu. Sekarang meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Sehingga lewat firman-Mu itu pula Engkau menuntun setiap langkah kaki kami. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, Tuhan senantiasa mengingatkan kami, mengajar kami, memimpin kami, agar supaya apa yang kami lakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian kami layak menjadi anak-anak Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.